ibu akan memperkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang. Nama ibu adalah Ansiri dari PLP YIE Syekh Nurjati Cirebon. Di sini ibu akan menggantikan Ibu Suci Heriani 2 bulan ke depan ya, dalam mata pelajaran IPA. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Nah, di masa pandemi seperti ini, alangkah lebih baiknya kalian tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan gimnospermae. Peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan lumut. Peserta didik juga dapat menyebutkan ciri-ciri tumbuhan kaku. Peserta didik mampu menganalisis bagian siklus hidup tumbuhan gimnospermae, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku, menyebutkan macam-macam teknologi reproduksi pada tumbuhan, menjelaskan 3 macam teknologi reproduksi pada tumbuhan, dan menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Minggu lalu kalian telah belajar tentang materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sebelum mulai pembelajaran tentang tumbuhan gimnospermae ini, kalian tentu pernah makan ya, seperti melinjo, semanggi. Nah, semanggi dan melinjo ini termasuk tumbuhan gimnospermae, di mana tumbuhan bijinya itu terbuka. Gimnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu gimnos yang artinya telanjang dan spermae yang berarti biji. Jadi tumbuhan gimnospermae ini tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan angiospermae. Namun tumbuhan gimnospermae ini memiliki perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus. Apa sih strobilus itu? Nah, strobilus di sini alat kelamin yang dimiliki oleh pohon pinus ya. Situ ada strobilus jantan dan strobilus betina. Strobilus juga ada di pohon melinjo dan pakis haji. Nah, pada gambar di sini perhatikan baik-baik ya. Di gambar A ini ada strobilus betina dan strobilus jantan pada melinjo. Dan yang gambar yang B ini merupakan tunas akar pada pohon pinus, dan gambar C ini merupakan bulbil pada pakis haji. Ciri-ciri
Tapi tumbuhan gimnospermae ini yaitu tidak memiliki pembuahan ganda dan tidak memiliki biji, tidak ditutupi atau dibungkus oleh daun buah, dan memiliki strobilus jantan dan strobilus betina sebagai alat reproduksinya. Dalam reproduksi terjadi pembuahan tunggal. Gimnospermae dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, Ginkgo bineae, hanya mempunyai satu spesies di dunia, yaitu Ginkgo biloba. Yang kedua, Cicadinae, hidup di daerah tropis dan subtropis. Contohnya yaitu pakis haji, cicas rumpi. Yang ketiga itu Genitinae, yang memiliki pembuluh kayu berupa xilem. Dan yang terakhir yaitu Coniferae, yang menghasilkan getah atau resin. Nah, siklus hidup gimnospermae. Di dalam siklus hidup gimnospermae ini memiliki generasi sporofit, yaitu sporofit domain dan gametofitnya, dan sporofil generasi baru berkembang pada tanaman induk sporofit. Nah, dari situ akan terbentuk ujung pada tanaman sporofit dewasa. Nah, dalam ujung jantan terdapat spora yang berkembang menjadi gametofit jantan. Selanjutnya, setiap gametofit jantan terdiri dari beberapa sel tertutup dalam sebuah bakal biji. Nah, penyerbukan dapat terjadi saat serbuk sari ditransfer dari ujung jantan ke betina. Apabila saat sperma berjalan dari serbuk sari ke telur sehingga pembuahan dapat terjadi, maka hasilnya yaitu zigot diploid. Nah, zigot tersebut akan terus berkembang menjadi embrio dalam biji yang membentuk dari ovul di dalam ujung jantan. Nah, selanjutnya apabila benih berkecambah, mungkin dapat tumbuh menjadi pohon sporofit dewasa yang dapat mengulang kembali siklus hidup gimnospermae. Jadi tumbuhan gimnospermae ini dapat bereproduksi secara seksual. Kita akan membahas tentang jenis tumbuhan paku. Ciri dan struktur dari tumbuhan paku ini yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Terus memiliki jaringan pembuluh angkut dan batang tumbuh mendatar di dalam tanah disebut ripang atau rizom. Dan yang terakhir, ukurannya itu sangat bervariasi, mikrofil dan makrofil. Nah, berdasarkan fungsinya, tumbuhan paku ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu sporofil. Nah, daun yang menghasilkan spora, dan tropofil ini daunnya yaitu yang berfungsi untuk asimilasi. Selanjutnya kita akan membahas daun hidup paku. Perhatikan dengan baik-baik ya. Nah, yang pertama itu generasi gametofit. Nah, generasi gametofit ini ditandai dengan adanya protalium. Dapat gametoium yang membentuk antheridium menghasilkan spora, dan archegonium menghasilkan ovum. Dan selanjutnya
macam spora yang berukuran sama. Contohnya yaitu paku kawat. Nah, yang keduanya itu paku heterospora atau anisospora, merupakan tumbuhan paku yang menghasilkan dua macam spora dengan ukuran yang berbeda. Contohnya itu semanggi. Dan yang ketiga ini adalah paku peralihan. Nah, paku peralihan ini atau homospora menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama, tetapi ada yang berkelamin jantan dan betina. Contohnya yaitu pada ekor kuda. Nah, kita akan memasuki materi tumbuhan lumut atau biropita. Nah, biropita ini tumbuhan darat. Nah, walaupun tumbuhan darat, dia juga bisa menghasilkan makanannya sendiri atau fotoautotrof. Nah, fotoautotrof itu apa sih? Bisa mengurai bahan anorganik menjadi bahan organik. Nah, dia juga masih menyukai tempat lembab, dapat dan mengalami pergiliran keturunan. Struktur lumut. Nah, struktur lumut di sini yang pertama, sebagian lumut masih berupa talus. Akarnya yaitu smurizoid yang terdiri dari sel-sel dengan ukuran sama yang berderet memanjang, dan daunnya itu kecil, terdiri dari satu atau beberapa lapisan sel. Nah, batangnya juga terdiri dari selapis sel epidermis. Ada yang tahu nggak klasifikasi tumbuhan lumut ada berapa? Ayo. Yang pertama yaitu lumut hati, Hepaticopsida. Ciri-cirinya apa sih? Nah, ciri-cirinya yaitu tumbuhnya itu bertalus. Alat reproduksinya ada dua. Yang pertama seksual dan aseksual. Nah, seksual di sini adalah peleburan sperma dan ovum, sedangkan aseksualnya fragmentasi dan spora. Yang kedua, lumut daun biropita. Ciri-cirinya lumut sejati berupa tumbuhan kecil dengan rizoid, batang dan daun. Sporofit terdiri dari seta dan kapsul. Yang ketiga yaitu lumut tanduk Anthoceratopsida. Nah, ciri-cirinya di sini tubuhnya itu berupa talus. Sporofit berupa kapsul memanjang. Alat reproduksinya yaitu vegetatif dan generatif. Yang vegetasinya ini secara spora dan fragmentasi. Sedangkan yang generatif ini peleburan sperma dan ovum. Selanjutnya masuk ke siklus hidup tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut yang kita jumpai pada umumnya berada pada tahap yang dapat menghasilkan sel kelamin. Nah, pada satu individu, lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Fertilisasi terjadi jika sel sperma pada ovum yang terdapat pada archegonium bantuan air, zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Jadi tumbuhan lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup atau gemae dan melakukan fragmentasi. Nah, fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu yang baru. Kita terakhir ya membahas tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Apa sih hidroponik itu? Nah, hidroponik ini berasal dari bahasa Yunani
bercocok tanam dengan memperhatikan pada menuhan berdasarkan nutrisinya ya. Yang kedua yaitu vertikultur. Apa sih vertikultur ini? Merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Dan yang terakhir, kultur jaringan, di mana suatu metode diperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sekelompok sel, jaringan, atau organ. Oke, sekian materi yang Ibu bisa sampaikan. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, baik. Ibu akan meluruskan sedikit untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi, gimnospermae ini memiliki alat perkembangbiakan secara generatif yang disebut Strobilus jantan dan Strobilus betina. Terus, gimnospermae juga dibagi menjadi dalam 4 kelompok. Yang pertama, Ginkgogene, Cicagine, terus Ginetine. Berdasarkan jenis spora yang dihasilkan oleh tumbuhan paku dibedakan menjadi paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan atau homospora. Dan klasifikasi tumbuhan lumut juga ada lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk, serta teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermae ini itu ada hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalian lebih baik baca-baca lagi, cari literatur atau sumber lainnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum